Halo para pejuang PTN, semoga sehat selalu. Kita mulai saja pembahasan soal tryout SIMAK UI. Ya, kita mulai dengan soal nomor 1. Adanya interaksi antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam di Indonesia jelas terlihat dari, nah ini di sini ada 5 pilihan ya. Yang A, letak masjid yang berdekatan dengan alun-alun. Yang B, atap masjid yang berbentuk meru atau tumpang. C, upacara selamatan kematian seseorang. D, membunyikan beduk sebagai pertanda waktu sholat. Dan yang E, semuanya benar. Baiklah, kita bahas ya. Yang ditanyakan adalah adanya interaksi antara kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam. Nah, di sini interaksi yang terjadi bisa kita jadikan atau bisa kita simpulkan yang ditanyakan adalah akulturasi antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Islam. Dari opsi A sampai D ini sebenarnya pilihan yang cenderung benar. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Mungkin saja jawabannya E. Nah, ini kita lihat ya. Yang A, letak masjid berdekatan dengan alun-alun. Nah, dalam tradisi Jawa, salah satunya ya, dalam tradisi Jawa, letak masjid itu biasanya berdekatan dengan alun-alun. Ya, biasanya berada di sebelah barat alun-alun, teman-teman. Nah, di sini merupakan suatu akulturasi yang terjadi antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Islam. Nah, contohnya ya, misalnya ini alun-alun. Nah, biasanya masjid itu ada di sebelah baratnya. Di sebelah barat. Ini masjid. Nah, lantas apa yang menjadi bentuk interaksi serta bentuk akulturasi antara Hindu, Buddha, dan Islam di sini? Nah, kita tahu bahwa alun-alun dirancang sebagai pusat informasi bagi masyarakat. Alun-alun dijadikan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk menerima informasi baik dari raja, dari sultan, maupun dari petinggi-petinggi kerajaan. Nah, di sini kemudian diinteraksikan dengan kebudayaan Islam, di mana masjid dirancang dekat dengan alun-alun, supaya setelah ada pengumuman dari sultan, itu berbondong-bondong kemudian untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, itulah tujuan kenapa masjid selalu ada atau berdekatan dengan alun-alun. Karena memanfaatkan fungsi alun-alun sebagai pusat informasi pada saat itu. Jadi, yang A betul ya, teman-teman. Yang kedua, atau yang B, atap masjid berbentuk meru. Atap masjid berbentuk meru. Meru di sini maksudnya apa sih? Meru di sini maksudnya adalah tumpang. Atapnya berbentuk tumpang. Berbeda dengan masjid-masjid di Timur Tengah yang bentuk atap masjid atau kubahnya berbentuk setengah lingkaran. Nah, Indonesia khususnya, baik itu di Jawa, kemudian di beberapa masjid di Sulawesi dan di Maluku juga dapat kita lihat atapnya berbeda dengan atap-atap yang berasal dari Timur Tengah. Ciri khas masjid di Indonesia, khususnya di Jawa, salah satunya ya di Jawa, atapnya itu berbentuk tumpang, bertingkat-tingkat. Nah, hal ini merupakan bentuk akulturasi antara Hindu dan juga Islam. Di mana atap tumpang ini dijadikan atau diambil dari kebudayaan Hindu-Buddha sama seperti bentuk candi yang bertingkat-tingkat. Diakulturasikan dengan kebudayaan Islam menjadi bentuk atap masjid. Nah, begitu teman-teman. Jadi, opsi B itu benar ya. Opsi B itu benar. Kemudian yang ketiga, yang C. Upacara selamatan kematian seseorang. Dalam agama Hindu, pada masanya itu terdapat peringatan upacara kematian seseorang 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan sampai 1000 hari. Nah, di sini kemudian diinteraksikan oleh Islam ya jadi upacara ya bukan upacara ya, lebih kepada selamatan peringatan kematian yang dilakukan dengan cara doa bersama. Ini ya 7, 40, 100 dan 1000 hari. Ini sebenarnya budaya Hindu. Tapi kemudian
diakulturasikan dengan kebudayaan Islam melalui pembacaan tahlil bersama, pembacaan Yasin, yang jelas berdoa bersama untuk mendoakan arwah yang sudah meninggal. Jadi inilah bentuk akulturasi dan bentuk interaksi antara kebudayaan Hindu dan Islam. Upacara selamatan kematian seseorang yang diambil dari kebudayaan Hindu, kemudian diubah sedikit tata upacaranya dengan cara berdoa bersama, Yasin, tahlil, dan ditutup dengan doa untuk mendoakan arwah yang sudah meninggal. Jadi yang C itu juga betul ya teman-teman. Dan yang keempat, membunyikan beduk sebagai pertanda waktu sholat. Kita tahu bahwa pada masa Hindu Buddha, untuk mengumpulkan masyarakat, salah satunya di alun-alun ya, karena pada saat itu belum ada pengeras suara, digunakanlah pentungan. Itu tradisi Hindu, itu kebudayaan Hindu. Kemudian diinteraksikan dengan kebudayaan Islam sebagai pertanda waktu sholat yang ditambahkan dengan beduk. Beduk dan pentungan itu menjadi pertanda isyarat ketika zaman Hindu. Nah, kemudian diakulturasikan, diinteraksikan dengan kebudayaan Islam menjadi peringatan dan pertanda waktu sholat. Karena pada saat itu belum ada pengeras suara. Sehingga bunyi beduk serta pentungan merupakan pertanda bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat. Jadi, karena opsi A sampai D itu benar, jawabannya adalah yang E. Jawabannya adalah yang E ya, semuanya benar. Itu pembahasan untuk nomor 1. Begitu teman-teman.